Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di sini melanjutkan materi e-bisnis pertemuan yang ke-11 ya. Ini dengan tema membangun web e-bisnis ya. Oke, tujuan belajar bagaimana proses yang harus diikuti dalam membangun suatu web e-commerce di sini ya. Di sini isu-isu utama sekitar outsourcing pengembangan atau hosting. Lalu di sini ada pertimbangan utama dalam memilih server atau perangkat lunak e-commerce ya. Lalu memahami isu-isu dalam memilih hardware. Dan di sini ada tambahan alat yang digunakan untuk membangun suatu web. Saya kira di sini sudah banyak dibahas juga di mata kuliah rekayasa web ya untuk teknisnya. Nah, di sini saya singgung lagi ya korelasi antara rekayasa web dan mata kuliah e-bisnis di sini. Membangun situs e-commerce sebuah pendekatan sistematis. Nah, di sini ada dua tantangan manajemen yang paling penting dalam membangun sebuah e-commerce. Yang pertama adalah mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Nah, itu tujuan bisnisnya apa? Web yang mau dibangun itu tentang apa? Ya, harus spesifik di sini. Mengetahui bagaimana untuk memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan. Nah, ini teknologi ini jelas teknologi IT yang kita gunakan untuk membangun web. Next, potongan teka-teki pembangunan situs. Nah, di sini ada software, ada hardware, ada telekomunikasi, ada desain webnya, lalu ada human resource-nya atau SDM-nya yang bisa mendevelop. Ya, kita di sini, lalu di sini ada organizational capabilities atau struktur organisasi. Ya. Pengembangan life cycle di sini ada 5 langkah ya seperti yang sudah sering kita bahas yaitu SDLC, System Development Life Cycle. Yang pertama ada analisa. Nah, ini nanti masuk bab 3 Anda skripsi ya. Yang kedua ada desain sistem, yang ketiga ada membangun sistem itu sendiri dengan bahasa pemrograman. Yang keempat ada pengujian atau testing. Yang kelima ini ada pelaksanaan, ya, penerapan sistem perusahaan. Cuman kadang ini terbalik ya. Pelaksanaan dulu baru pengujian. Diimplementasikan dulu, dipasang dulu baru di testing. Karena yang testing ini, yang nyoba ini biasanya para operatornya. Oke, next. Situs web pengembangan sistem life cycle. Nah, ini seperti yang sudah dibahas tadi, ada analisis, lalu desainnya ini yang sering kita pakai menggunakan UML, lalu membangun sistem di sini menggunakan bahasa pemrograman PHP yang paling common ya. Ada ASP, ada JavaScript, ada Java Mobile, lalu di sini testing, pengujian, baru diimplementasikan ke perusahaan. Nah, ketika di sini ada trouble, kembali lagi ke sini ya. Dianalisa lagi, didesain ulang lagi, dibenahi programnya, diuji lagi, lalu diimplementasikan lagi. Begitu terus. Ya. Next, sistem analisis atau perancangan mengidentifikasi tujuan bisnis, fungsi sistem, dan kebutuhan informasi. Di sini tujuan bisnis, daftar kemampuan yang Anda inginkan dimiliki di situs Anda. Ya, tujuan bisnisnya apa? Mau jualan apa di sini? Ya, harus spesifik. Misal hobi bunga, mau jualan bunga, bikin web tentang bunga, ya semuanya isinya tentang bunga di sini. Misal jilbab, ya mau jualan jilbab online, nah berarti semuanya isinya tentang peralatan jilbab. Fungsionalitas sistem, daftar jenis-jenis kemampuan sistem informasi yang akan Anda perlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, di dalam web itu sendiri nanti ada fungsi-fungsi apa di situ. Misal ada keranjang belanja, misal ada metode pembayaran, misal ada pilihan ekspedisi yang dipakai dan seterusnya. Kebutuhan informasi, unsur-unsur informasi yang harus dihasilkan sistem dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Nah, ini informasi apa saja yang kita cantumkan di web. Ya, yang pertama jelas katalog produk. Lalu setelah katalog produk otomatis list harga. Ya, list harganya, terus jenis ukurannya, ukuran XL atau L atau M dan seterusnya ya.
Semua kita muat di sini, unsur informasi yang dihasilkan oleh sistem untuk masyarakat. Next. Sistem analisis, bisnis objektif, sistem functionality dan informasi requirement. Nah, di sini kita lihat ya, bisnis objeknya ada display good, di sini ada katalog digitalnya, informasi yang dihasilkan di sini ada dynamic text atau grafik katalog ya. Lalu profile produk informasi atau kontennya, di sini ada produk database-nya. Nah, di sini ada deskripsi produk, stok, jumlah stok ya, inventory level dan seterusnya. Lalu di sini ada personalize atau customized product. Di sini ada customer on-site tracking ya, atau log customer di sini ya. Customernya terekam di sini. Nah, di sini ada set log for every customer yang mengunjungi atau log setiap customer yang berkunjung dan seterusnya ya. Execute a transaction. Nah, di sini proses transaksinya, di sini ada pembayaran ya, belanja dan membayar. Nah, di sini ada secure credit card, model pembayaran menggunakan credit card atau menggunakan e-wallet atau menggunakan OVO atau menggunakan e-payment dan seterusnya ya. Nah, ini nanti bisa Anda baca sendiri. Kita next aja. Desain sistem hardware dan software platform. Desain hardware dan software platform. Di sini spesifikasi desain sistem, deskripsi dari komponen utama dari sistem dan hubungan mereka satu sama lain. Ya, di sini ada desain logis, meliputi data flow diagram atau DFD level di sini yang menggambarkan aliran informasi di situs, pengolahan fungsi dan harus dilakukan pengolahan fungsi yang harus dilakukan dan database yang digunakan. Ya, ini salah satu tool atau metode yang dipakai untuk merancang sistem ya, DFD. Anda sudah paham ini. Deskripsi keamanan sistem darurat cadangan. Nah, ini security system ya, darurat cadangan. Ini kalau web server kita ada masalah, ada kendala ya, di sini diatasi menggunakan security system atau sistem backup cadangan. Lalu yang terakhir, fisik desain, menerjemahkan desain logis ke dalam komponen fisik. Nah, di sini adalah pemrograman ya, dari desain analisa kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Oke, next. Sebuah desain logis untuk web sederhana. Nah, di sini ada websitenya, lalu di sini ada verifikasi login ya, jadi konsumen login di sini. Masuk ke database konsumen, lalu di sini ada display katalog, mengambil dari database katalog, lalu di sini ada pembelian produk, di sini ada database pembelian, lalu di sini pengiriman. Ya, jadi dari website ini customer login, pilih produk, beli, lalu barang dikirim. Ya, oke, next. Sebuah desain fisik untuk situs web sederhana. Nah, ini server web kita. Server web kita di sini dicontohkan menggunakan IBM Web Server model 1500 dual prosesor ya. Di sini ada tool softwarenya menggunakan database Oracle, lalu menggunakan IBM Web Sphere e-commerce. Nah, di sini ada tool server, online katalog, mail server, shopping chart ya. Nah, di sini akses internet, di sini konsumen posisinya ya, belanja di sini, mengakses semua tool ini ya. Kita perkuat ininya, kita perkuat database-nya, kita perkuat web servernya. Tujuannya apa? Ketika nanti web kita dikunjungi banyak orang atau trafficnya tinggi ya, server kita ini nggak lemot ya. Dengan penguatan tool-tool hardware dan software di sini. Karena konsumen ini bisa tak terbatas kalau menggunakan online ya, bisa sampai ribuan customer mengakses ke web kita setiap harinya. Next, membangun sistem in-house versus outsourcing. Nah, outsourcing itu menyewa vendor luar untuk menyediakan layanan yang terlibat dalam membangun situs. Nah, ini kalau kita masih pemula biasanya in-house aja ya, kita kelola sendiri, kita bikin sendiri, kita rawat sendiri karena kita orang-orang IT. Nah, kalau outsourcing ini maksudnya apa? Kita sewa tempat, kita sewa server ya. Nah, seperti di sini ada in-house dan outsourcing. Di sini hosting bertanggung jawab untuk memastikan situs bisa diakses 24 jam
dalam seminggu ya. Untuk biaya bulanannya ini yang seperti pernah kita bahas ya, kita untuk membuat web itu cukup dengan beli domain nama arifsetiawan.com, lalu di dalamnya kita hostingkan web kita ya, sehingga bisa diakses masyarakat. Nah, yang kedua ini colocation, pembelian perusahaan atau sewa server web. Nah, ini kalau sudah besar ya, sudah besar dengan kontrol operasi, tapi server terletak di fasilitas fisik vendor. Jadi kita nitip server ya di sana, di tempat yang kita sewa. Cuman ini levelnya sudah perusahaan besar ya, biasanya yang melakukan sewa tempat kayak gini. Next, pilihan gedung dan hosting. Nah, ini kalau hosting kita in-house aja, komplit in-house, build in-house ya. Sedangkan kalau outsource kita harus sewa tempat, kita harus sewa untuk penempatan server kita, posisinya di ruang server ya, khusus di situ, semuanya server terkumpul di situ. Ya, biayanya ya lumayan ini. Cuman kalau masih pemula ya in-house aja. Next, spektrum peralatan untuk membangun sendiri situs e-commerce. Nah, ini di sini ada tool-tool software yang dipakai ya, HTML yang paling dasar, lalu ada Dreamweaver, ada Frontpage, ada CGI Script, ada SQL Database. Nah, Anda yang paling common ini HTML, Dreamweaver sama SQL Database ya. Lalu di sini ada software untuk web servernya, ada Microsoft Commerce Server, ada IBM WebSphere, ada OpenMarket dan lain-lain, banyak ini. Nah, ini template untuk web. Jadi untuk membuat web itu kita tidak perlu membangun dari awal, kita bisa mengambil template-template yang tersedia di internet secara gratis ya. Di sini dicontohkan ada Yahoo Store, ada Bigstep ya. Kalau saya pakai templatenya Blogger ya, menggunakan CMS boleh, Content Management System dan lain-lain. Banyak ya. Pengujian. Nah, ini pengujian, implementasi dan pemeliharaan. Pengujian termasuk pengujian unit, pengujian sistem dan pengujian penerimaan. Jadi sistem ini diuji ya. Apakah ada bug-nya atau enggak, apakah ada error-nya atau enggak. Nah, di sini dicontohkan pemeliharaan sedang berlangsung dengan 20% dari waktu yang digunakan untuk debug kode dan menanggapi situasi darurat. 20% dengan perubahan laporan data file. Nah, di sini untuk mengatasi bug ya di suatu web bahasa pemrograman 20%, lalu untuk mengatasi error data 20%, lalu yang 60% ini untuk administrasi umum dan membuat perubahan dan penyempurnaan sistem. Intinya di sini maintenance ya. Pembandingan, proses di mana situs ini dibandingkan dengan pesaing dalam hal kecepatan respon. Nah, ini perlu catatan. Web kita jangan sampai down. Web kita jangan sampai lemot ya. Kalau web kita lemot, maka konsumen akan beralih ya, akan pergi. Web kita ketika dibuka konsumen harus hitungan detik ya. Sekian detik harus terbuka. Setiap mengakses menunya harus cepat, jangan sampai lemot ya. Nah, ini hubungannya dengan traffic. Semakin tinggi traffic web kita, harus kita perbaiki kualitas servernya. Ya, semakin tinggi banyak yang akses, maka kita upgrade server kita. Ya. Faktor-faktor dalam optimasi situs web. Nah, di sini ada page delivery, di sini ada page content, lalu ada page generation. Nah, ini di rekayasa web ada. Page delivery itu apa? Content delivery network, lalu edge coding atau bandwidth ya. Di sini harus menggunakan bandwidth yang besar agar web kita itu mudah diakses. Yang kedua ini source code-nya atau codingnya menggunakan optimasi HTML, lalu optimasi image dan seterusnya. Nah, ini page generation ada server response time, device-based accelerator dan seterusnya ya. Bisa Anda browsing ini masing-masing apa ini ada ya. Komponen anggaran. Nah, di sini untuk membangun sebuah web ya, anggarannya ada sistem development and maintenance 26%, marketing 6%, lalu lisensi software yang kita pakai 21%, lalu hardware 18%, lalu hosting, lalu di sini ada redesign and development. Ya, di sini adalah
anggaran yang kita susun untuk mendevelop suatu web sampai maintenance hardware, software, dan hostingnya. Ya. Perkiraan aja ini setiap programmer, setiap analis beda-beda. Web sederhana dibandingkan multi-tier situs arsitektur. Nah, ini kalau masih pemula menggunakan web sederhana aja, cuman di sini coba kita bahas. Arsitektur sistem mengacu pada pengaturan perangkat lunak, mesin, dan tugas dalam suatu sistem informasi yang diperlukan untuk mencapai fungsi tertentu. Dua tier arsitektur di sini web server merespon permintaan untuk halaman web dan server database menyediakan penyimpanan data yang back-end. Ya. Multi-tier di sini web server adalah terkait dengan lapisan tengah tier yang biasanya mencakup serangkaian aplikasi server yang melakukan tugas-tugas tertentu serta lapisan backend sistem perusahaan yang ada. Jadi di sini kalau arsitektur sistem itu mengacu pada pengaturan perangkat lunak yang kita pakai pada web kita. Ya, tugas dalam suatu sistem informasi yang diperlukan untuk mencapai fungsi tertentu. Nah, ini software-software apa yang kita gunakan, fungsi-fungsi apa yang kita gunakan di dalam web kita. Nah, ini dua tier arsitektur. Di sini web bisa merespon permintaan, lalu permintaan itu bisa disimpan. Ya. Jadi konsumen bisa menyimpan belanja-belanja apa yang mereka mau beli, tapi tidak langsung dibeli pada saat itu. Ya. Multi-tier arsitektur di sini terkait dengan lapisan tengah tier yang mencakup serangkaian aplikasi server yang melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, kalau multi-tier ini gabungan dari arsitektur dua tier ini. Ya, next. Nah, ini ilustrasi untuk dua tier arsitektur. Di sini ada komunikasi antara user pengguna web dengan web server. Nah, di sini dua arah ya. Kalau di sini otomatis menggunakan database ya, dari server disimpan ke database. Multi-tier. Nah, di sini ada web server yang paling atas, lalu di bawahnya ini ada e-commerce, yang di bawahnya ini ada back-end layer ya, sebagai pembackup dari server yang ada di atasnya. Di sini ada e-commerce, aplikasi server, database server, mail server, dan seterusnya. Ya, ini ilustrasinya penjelasan dari dual tier dan multi tier tadi. Server web perangkat lunak. Nah, di sini semua e-commerce memerlukan perangkat lunak web untuk menjawab permintaan HTTP. Ya, Apache. Nah, ini Anda dapat ya Apache itu sebagai server web dari PHP, sedangkan di sini IIS ini server web dari Microsoft ya. Cuman yang paling common digunakan mahasiswa yang ini. Ya, setiap kali Anda menjalankan Dreamweaver itu yang dijalankan adalah server web Apache. Next, fungsi dasar yang disediakan oleh web server. Nah, ini ada HTTPS, request, security service, ada FTP atau file transfer protocol, ada search engine atau pencarian, lalu data capture, lalu email, lalu set management tool. Nah, ini fungsi-fungsi dari web server ya. Di Apache ada semua ini. Bagaimana kita menggunakan HTTP untuk membuka web agar web kita bisa dibuka, lalu ada security service ya, verifikasi username, password, dan lain-lain. Lalu FTP ini untuk mengupload file-file yang bisa diakses oleh konsumen ya. Lalu mesin pencarian, lalu data capture itu seputar log file ya, visit, time, durasi, dan seterusnya. Email ya, ini fasilitas untuk pengiriman email dari konsumen ke kita ya, atau sebaliknya kita ke konsumen. Lalu set management book. Nah, di sini ada calculate and display key statistik. Nah, di sini ada menampilkan statistik visitor ya. Di web saya itu ada. Yang arifsetiawan.info itu bisa dilihat visitor per harinya berapa, visitor per bulannya berapa. Ya. Situs peralatan manajemen. Semua server web berisi alat manajemen situs dasar yang memverifikasi bahwa link pada halaman yang masih berlaku dan juga mengidentifikasi file. Nah, ini hubungannya sama software-software yang dipakai pada situs kita. Ya, kalau di Dreamweaver ada, ya, script PHP ada, script ASP ada. Ya. Nah, ini contoh web perangkat lunak ya, saya ambil dari internet juga. Di sini menjual banyak produk di situ. Di sini ada produk, service, support, dan seterusnya. Menu didesain semudah mungkin sehingga konsumen bisa mengakses senyaman mungkin. Ya.
Nah, ini web trend ya, yang hijau, yang ungu, sama yang kuning ini sesuai dengan domainnya. Nah, di sini bisa dilihat trafficnya. Yang hijau itu apa, trafficnya sekian. Yang ungu itu apa, trafficnya sekian. Yang kuning ini apa, trafficnya sekian. Ya. Nah, ini masih web trends ya, bisa Anda baca sendiri. Kalau saya biasanya menggunakan fasilitas traffic web yang ada di Blogger. Ya, jadi saya bisa melihat blog saya atau web pribadi saya itu yang akses berapa orang, dari mana aja wilayahnya, terus page-page atau postingan-postingan apa aja yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Generasi halaman peralatan dinamis. Nah, di sini halaman dinamis. Nah, ini dulu ya awal mula web itu statis dan dinamis. Dinamis itu ya yang kita coding sendiri menggunakan HTML. Kalau statis itu ya yang saya pakai web menggunakan Blogger ya. Itu statis. Sedangkan kalau dinamis ini bisa kita desain sesuai dengan script yang kita codingkan ke web kita ya, menggunakan apa saja. Di sini ada ASP, ada CSP, ada CGI dan seterusnya. Server, aplikasi server, program perangkat lunak yang menyediakan fungsionalitas bisnis. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Nah, ini aplikasi server ya, macam-macamnya atau fungsi-fungsinya. Ada katalog display, ada transaction processing, list server, proxy server, ya, news server, fax server dan seterusnya. Ya, bisa Anda baca sendiri di sini. E-commerce, nah ini seperti yang kita bahas di pertemuan selanjutnya, menyediakan fungsionalitas dasar yang dibutuhkan untuk penjualan online, termasuk katalog online, keranjang belanja, pemrosesan kartu kredit, dan seterusnya. Next, paket merchant software, paket merchant server software e-commerce site. Nah, di sini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kunci faktor harus dipertimbangkan dalam termasuk fungsi. Next saja. Nah, ini server-server yang digunakan pada e-commerce. Di sini ada Microsoft Commerce Server, ada IBM Web Server Commerce, ada Provision dan seterusnya. Ya, ini contoh-contoh web server untuk e-commerce dengan harga sekian. Ya, dolar ini ya. Memilih perangkat keras untuk situs e-commerce. Nah, di sini ada platform perangkat keras mengacu pada semua peralatan komputasi yang mendasari bahwa pengguna sistem untuk mencapai fungsionalitas e-commerce. Kita lanjut aja. Di sini ada e-commerce platform, ya bisa Anda baca sendiri. Ada Amazon, ada netbank.com, ada etrade.com dan seterusnya. Kita next aja. Pengunjung profil khas situs e-commerce. Nah, di sini ada traffic. Ya, pengunjung e-commerce dari browser sekian, dari search content sekian, dari shop and purchase goods sekian. Ya, ini dari sumbernya. Ya, sumber yang menampilkan web kita. Nah, ini scaling teknik ya, teknik dan application menggunakan komputer yang lebih cepat, menggunakan API server, lalu menggunakan batch request dan seterusnya. Kita lewati aja. Nah, di sini ilustrasi scaling vertical system. Vertical server di sini ini ada server 1, di sini ada server 2, di sini ada server 3. Agar web kita itu tidak lemot, agar web kita itu cepat ketika di browsing masyarakat atau konsumen, kita menggunakan scaling vertical system ini. Jadi menggunakan 3 server, server 1, server 2, server 3 dan seterusnya ya. Di sini ada speknya juga ya. Nah, ini kalau scaling horizontal ya, horizontal ini di sini ada server, lalu disubkan lagi di sini ada server sampai ke server data di sini. Ya, jadi untuk web server yang stabil kayak Google, kayak Yahoo, kayak YouTube, itu kenapa kalau diakses itu tidak lemot? Karena servernya berlapis kayak gini. Ya. Jadi mereka stabil sistemnya. Next. Oke, saya kira segini dulu. Ini bisa Anda baca sendiri, ya. Oke, segini dulu video saya untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga ada diskusi. Kuliah sampai di sini dulu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.